turunkan oleh pelatih Sintayong ya, dengan komposisi yang dimiliki, dan ini bisa dikatakan bagaimana ini akan menjadi salah satu gambaran skuad dari timnas Indonesia di masa depan, ketika pemain-pemain yang selama ini diharapkan, pemain yang selama ini dinantikan untuk bisa membela timnas Indonesia, membela yang diaspora berada di starting line up di pertandingan kali ini. Betul, rataan pemain muda ya. Betul. Yang pasti kita tahu bahwa kita 22 tahun dan kita akan lihat saat lagi starting 11 dari para pemain Indonesia dan juga Vietnam, dan Alireza Vardani dari Iran yang kita tahu bahwa sudah ramai juga gimmicknya, karena starting 11 dari para pemain Indonesia dan juga Vietnam, dan Alireza Vardani dari Iran yang kita tahu bahwa sudah ramai juga gimmicknya karena mengontroversi wasit ini. Betul. Menjadi salah satu wasit jadi. Oke, selain dua laga krusial kualifikasi Piala Dunia, zona Asia nanti ada laga yang tak kalah penting bagi timnas Indonesia di Asia Tenggara ini, yakni Piala AFF 2024. Hasil drawing dari Piala AFF 2024 mempertemukan dua pelatih asal Korea Selatan, Kim Sam-sik dan Sintayong, di mana timnas Indonesia dan timnas Vietnam itu berada dalam satu grup, yaitu grup B. Dari hasil drawing yang digelar di Hanoi, Vietnam, Selasa 2024 pada 21 Mei kemarin. Seperti diketahui ya, pagelaran Piala AFF ini digelar dengan laga kandang tandang, tetapi untuk laga kali ini di pagelaran Piala AFF cukup menguras tenaga bagi skuad Indonesia. Terutama melihat ada kemungkinan Vietnam balas dendam usai kekalahan yang berturut-turut, dan kekalahan itu sangat memalukan saat menghadapi timnas Indonesia di 3 pertemuan terakhir secara berturut-turut. Mengalahkan Vietnam tentu mudah bagi timnas Indonesia, tetapi untuk saat ini timnas Indonesia harus ekstra waspada, sebab Vietnam mungkin saja tampil dengan penuh kejutan karena kini mereka dilatih oleh pelatih baru ya. Sehingga ada kemungkinan Vietnam yang akan dihadapi timnas Indonesia bersama Coach Sintayong nanti berbeda kekuatannya dibanding yang sempat dikalahkan skuad Sintayong beberapa bulan lalu, baik itu di laga Piala AFC kemarin dan di laga kandang mereka saat di kualifikasi. Kemudian apalagi menurut media Vietnam, Soha, negaranya diuntungkan dalam beberapa aspek. Aspek yang pertama adalah soal kesiapan pemain serta faktor tenaga dari pemain Vietnam. Jika melihat pada jadwal pertandingan, Vietnam memiliki lebih banyak waktu untuk beristirahat dan bermain di kandang, di mana pemain Indonesia harus menempuh perjalanan panjang untuk hadapi Myanmar, kemudian kembali ke Indonesia untuk menghadapi Laos, lalu pergi ke Vietnam untuk melakukan pertandingan di sana. Tentunya ini berbeda dengan kondisi Vietnam yang sangat diuntungkan, di mana faktor kelelahan pemain akibat perjalanan bisa menjadi hal yang merugikan bagi timnas Indonesia di bawah asuhan Coach Sintayong ya. Tidak hanya itu, media Vietnam, Soha, juga memprediksi absennya beberapa pemain andalan Sintayong di timnas Indonesia. Hal ini disebabkan karena Piala AFF 2024 tidak termasuk ke dalam agenda resmi FIFA, sehingga akan sulit bagi pemain yang bermain di Eropa dan Jepang untuk mendapatkan izin dari klubnya, kecuali ya jika akhirnya PSSI bisa melakukan lobby kepada klub agar pemain inti timnas Indonesia bisa mendapatkan izin bermain di Piala AFF 2024. Semoga Pak Erick Thohir bisa melakukan lobby itu. Di sini ada pernyataan dari media Vietnam, yaitu Soha ya. Mereka mengatakan bahwa dengan tidak diadakannya Piala AFF pada hari FIFA, kecil kemungkinan timnas Indonesia akan mendapatkan jasa pemain yang bermain di Eropa atau Jepang, tulis media Vietnam Soha tersebut. Tetapi ya, kita perlu catat lagi bahwa timnas Indonesia sudah begitu mudah mengalahkan timnas Vietnam. Jadi Indonesia tidak boleh gentar siapapun lawannya, karena Indonesia saat ini sudah bisa dikatakan ya, Garuda sedang terbang tinggi dari macan Asia menjadi Garuda terbang menuju dunia. Pemain yang dimaksud mulai dari Justin Hapner, Nathan Joy Aon, kemudian Ivar Jenner, Jared Sess, dan lainnya. Klub-klub di Eropa dan Jepang memang dikenal agak susah dalam memberi izin bagi pemainnya jika bukan agenda FIFA. Ya, ini cukup cukup menarik benar bahwasanya seperti kita ketahui kemarin bahwa Hapner itu tidak semerta-merta dilepas oleh pemilik klub salah satu dari Jepang, klub dari Jepang, bahwa Hapner itu kesulitan untuk dilepas dari klubnya ya.
Setelah dilakukan lobby oleh Pak Erick Thohir dan pada akhirnya Hafner bisa bergabung bersama skuad Garuda di Piala AFC kemarin ya. Jika mereka tidak mendapat izin bermain dari klub, maka besar kemungkinan timnas Indonesia asuhan Sintayong ini akan mengalami penurunan kekuatan menghadapi Vietnam nanti. Semoga timnas Indonesia tetap optimis untuk berlaga pada laga-laga krusial dan laga-laga yang sangat penting, tentunya di mana kita ketahui ya bahwa Vietnam adalah negara dalam persepak bolaan ini adalah negara yang rivalnya abadi ya. Setelah beberapa permainan yang ditunjukkan di lapangan kemarin ya. Tentunya ini akan tersaji permainan menarik, mulai dari keputusan kalau ada VAR-nya ya, kemudian keputusan wasit dan dari permainan Vietnam itu tersendiri. Tetapi ini akan menjadi suatu yang baru nanti ketika Vietnam di tangan Kim Sam-sik nanti, di mana pelatihnya sama-sama dari Korea Selatan. Berbeda dengan Coach Sintayong, pelatih Vietnam Kim Sam-sik menghadapi langsung acara drawing tersebut ya. Dia pun duduk bersebelahan dengan pelatih Thailand Masatada Isi. Dalam proses drawing tersebut, kamera pun menyorot ke arah pelatih Vietnam Kim Sam-sik terlihat tegang dan melihat ke arah layar di panggung ya. Tentunya dia berpikir akan bertemu dengan pelatih sesama negaranya ya. Dia pun tampak gugup dengan melihat bibir ke dalam. Sementara itu pelatih Thailand Masatada Isi yang duduk di sebelah Kim Sam-sik tersebut tampak senang dengan hasil drawing tersebut ya. Karena apa ya? Antara Thailand, Indonesia, Vietnam itu ketiga negara merupakan menjadi rival ya. Setelah permainan di Piala AFF kemarin. Dilanjutkan dengan kualifikasi Piala Dunia, kemudian dilanjutkan dengan Piala AFC kemarin ya. Untuk pelatih Thailand, Isi bahkan sempat memotret hasil drawing dan melihat hasil foto yang diambilnya itu. Turnamen paling bergengsi di ASEAN ini akan berlangsung pada 23 November hingga 21 Desember 2024 mendatang. Tentunya ini sangat menarik. Bagi supporter Indonesia, tetaplah optimis. Terus berikan dukungan kalian yang terbaik untuk tim kebanggaan kalian, yaitu Garuda Mendunia. Salam olahraga. Tetapi bagi kalian ya, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa ditulis di komentar. Itulah informasi dari dunia sepak bola spesial hanya untuk Anda dari Grafik Publik Update. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa.